Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Filosofi kita. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol tentang pernikahan. Pasti banyak dari kalian yang bercita-cita untuk menikah dengan pasangan idaman, kan? Tapi, apa kalian sudah tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menikah? Apakah kalian harus menghabiskan semua tabungan? Atau bahkan berhutang untuk menggelar pesta pernikahan yang mewah dan meriah? Atau apakah kalian bisa menikah dengan biaya yang hemat, tapi tetap berkesan? Nah, di video ini saya akan membahas tentang nikah mahal itu bodoh dan bagaimana cara nikah hemat biaya tanpa mengurangi gengsi. Jadi, simak terus video ini sampai habis ya. Teman-teman, tahukah kalian bahwa menurut data dari Kementerian Agama, biaya pernikahan di Indonesia rata-rata mencapai 100 juta rupiah. Bahkan ada yang sampai miliaran rupiah loh. Padahal, biaya pernikahan itu sebenarnya tidak perlu sebesar itu. Karena pernikahan itu bukan tentang pesta, tapi tentang komitmen dan cinta antara dua orang yang ingin bersama selamanya. Nikah mahal itu bodoh, karena kalian hanya akan membuang-buang uang untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak berdampak pada kebahagiaan kalian. Misalnya, menyewa gedung mewah, mengundang banyak tamu, membeli gaun pengantin yang mahal, dan sebagainya. Padahal, uang itu bisa kalian gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti membeli rumah, berinvestasi, berlibur, atau menabung untuk masa depan. Nikah mahal itu bodoh, karena kalian hanya akan menambah beban dan stres pada diri kalian sendiri. Bayangkan, kalian harus mengurus banyak hal, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pembayaran. Kalian juga harus menanggung risiko jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan atau rencana. Belum lagi, kalian mungkin harus berhutang atau meminjam uang dari orang lain untuk membiayai pernikahan kalian. Apakah itu layak untuk dilakukan? Nikah mahal itu bodoh, karena kalian hanya akan mengorbankan hubungan kalian dengan pasangan, keluarga, dan teman-teman. Karena kalian mungkin akan bertengkar atau berselisih dengan pasangan kalian karena perbedaan pendapat atau keinginan. Kalian juga mungkin akan mengecewakan atau menyakiti hati keluarga atau teman-teman kalian karena tidak bisa mengundang mereka atau memenuhi permintaan mereka. Apakah itu yang kalian inginkan? Teman-teman, setelah mengetahui bahwa nikah mahal itu bodoh, sekarang kita akan membahas tentang cara nikah hemat biaya tanpa mengurangi gengsi. Karena nikah hemat itu bukan berarti nikah murahan atau nikah asal-asalan. Nikah hemat itu artinya nikah yang bijak, cerdas, dan sesuai dengan kemampuan kalian. Nikah hemat itu juga bisa tetap berkesan, indah, dan bermakna asalkan kalian tahu caranya. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kalian terapkan untuk nikah hemat biaya tanpa mengurangi gengsi. Tentukan anggaran yang realistis. Sesuaikan anggaran pernikahan kalian dengan kemampuan finansial kalian dan pasangan. Jangan memaksakan diri untuk mengeluarkan uang yang melebihi batas kemampuan kalian. Buatlah rincian biaya pernikahan yang detail dan realistis, dan usahakan untuk tidak menyimpang dari anggaran tersebut. Pilih tanggal yang tepat. Hindari memilih tanggal pernikahan pada musim atau hari-hari sibuk, seperti liburan, akhir pekan, atau tanggal cantik. Karena di waktu-waktu tersebut, biaya sewa gedung, catering, dekorasi, dan vendor lainnya cenderung lebih mahal. Pilihlah tanggal yang biasa-biasa saja, tapi tetap bermakna bagi kalian. Pertimbangkan venue alternatif. Jika anggaran kalian tidak cukup untuk menyewa gedung, tidak ada salahnya menyelenggarakan pernikahan di rumah, baik rumah kalian sendiri, rumah keluarga, atau rumah teman. Atau kalian juga bisa menyewa gedung serbaguna, ruangan hotel, restoran, kafe, taman, atau tempat lain yang biayanya sesuai dengan budget kalian. Yang terpenting adalah tempatnya layak dan cukup untuk melangsungkan pernikahan kalian. Kurangi tamu undangan.
Jumlah tamu undangan sangat berpengaruh pada biaya pernikahan kalian karena akan menentukan jumlah makanan, kursi, souvenir, dan hal-hal lain yang harus kalian sediakan. Jadi, tentukan prioritas tamu yang sekiranya akan hadir di pernikahan kalian. Undanglah anggota keluarga dan kerabat yang benar-benar dekat dengan kalian dan pasangan. Kalian juga bisa mengundang teman-teman kalian secara selektif, atau bahkan tidak mengundang sama sekali. Kalian bisa menjelaskan alasan kalian kepada mereka dengan sopan dan mengharapkan pengertian dari mereka. Buat dekorasi sendiri. Dekorasi pernikahan bisa menjadi salah satu biaya yang cukup besar, terutama jika kalian menyewa jasa dekorator profesional. Namun, kalian bisa menghemat biaya ini dengan membuat dekorasi sendiri atau meminta bantuan dari keluarga atau teman-teman kalian yang memiliki bakat atau hobi di bidang ini. Kalian bisa mencari inspirasi dekorasi yang sederhana tapi cantik di internet, atau menggunakan barang-barang yang sudah ada di rumah kalian, seperti kain, bunga, lilin, foto, dan sebagainya. Nah, itu dia teman-teman, beberapa tips dari saya tentang cara nikah hemat biaya tanpa mengurangi gengsi. Semoga tips ini bisa membantu kalian yang sedang berencana untuk menikah, atau yang sudah menikah tapi ingin berbagi pengalaman. Ingat, pernikahan itu bukan tentang pesta, tapi tentang komitmen dan cinta antara dua orang yang ingin bersama selamanya. Jadi, jangan sampai kalian menyesal atau menanggung beban karena menggelar pernikahan yang mahal dan meriah, tapi tidak sesuai dengan kemampuan kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.